Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Pelajaran pada hari ini, doa dimulai. Cek dulu kehadirannya ya. Kelasnya siapa yang tidak hadir temannya? Semua hadir. Semua hadir ya. Selamat tahun 45. Terus bergerak. Badannya sakit bisa dia berpindah kiri dan kanan. Kenapa kira-kira? Coba Sepi, apa? Karena makhluk hidup. Pelajari tema 1 yang berjudul organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1 adalah organ gerak manusia. Jadi yang pertama, sebentar kalau kita sudah belajar, kalian harus atau kalian semua ini harus dapat mengemukakan fungsi alat gerak hewan dan manusia. Terus yang kedua, kalian mampu atau kalian dapat menyimpulkan fungsi atau cara merawat alat gerak manusia. Dan yang ketiga, sebentar kita akan membuat contoh alat gerak manusia, ya. Terus yang keempat, sebentar kita akan dapat menentukan atau menemukan ide pokok tiap-tiap paragraf. Kemudian setelah itu kalian akan mengembangkan ide pokok itu menjadi satu paragraf. Kelompok 2. Kelompok 3, Kirana, Karmila dan Yasti. Itu kelompok anak. Silakan perhatikan video yang Pak Guru tayangkan, ya. Perhatikan di depan ya. Perhatikan dengan seksama. Assalamualaikum guys. Kali ini aku bagian diagram dari mana? Itu ya anaknya. Oke guys. Anak sedang berjalan. Yang kedua apa? Kelinci. Kira-kira kenapa itu bisa berjalan? Karena dia makhluk hidup. Nah, karena dia makhluk hidup. Sekarang perhatikan lagi tayangan Pak Guru sudah ya, di depan sudah ada tayangan. Jadi alat gerak manusia dan hewan sesuai materi kita pada pagi hari ini ya. Jadi ciri-ciri salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak ya. Makanya tadi itu ada hewan yang bergerak, ada juga manusia yang jalan. Itu karena dia makhluk hidup. Bagus. Wah, ternyata alat gerak itu ada dua. Apa kira-kira ya? Pertama apa? Otot. Kedua? Tulang. Ya, jadi kita bergerak itu karena ada apa? Otot dan tulang. Jadi tadi selain kita makhluk hidup, maka kita juga bergerak karena dipengaruhi oleh alat gerak. Ya, itu apa? Otot dan tulang. Bagus. Ya. Selain juga kita bergerak, kita juga harus tahu bagaimana cara kita memelihara alat gerak itu ya. Harus apa? Harus kita terus menjaga. Yang pertama apa? Rajin olahraga. Apalagi? Istirahat yang cukup. Apalagi? Makan makanan yang bergizi. Apalagi? Nah, berjemur pada Pak Guru akan tayangkan lagi sebuah video ya. Gerak hewan dan manusia. Ya. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, bergerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruhnya. Semisal manusia berjalan, melompat, atau tumbuhan. Artinya kenapa manusia itu bisa bergerak, kenapa hewan bisa melompat-lompat tadi? Karena ada otot dan tulang. Di situ ada bacaan tentang organ gerak hewan dan manusia. Ya, sudah dilihat, sudah dipahami? Dibaca, oke. Oke, kalau begitu Pak Guru mau bertanya lagi. Apa gunanya alat gerak? Untuk apa, Hasan? Untuk bergerak. Untuk apa? Apa? Berjalan. Untuk apa gunanya? Melompat kan lebar kerja ya. Jadi ini kerja dikerja secara per kelompok ya. Ini untuk namanya ya. Mana? Ada yang kurang dipahami dengan pertanyaannya? Mengerti ya? Oke. Kelompok 2? Kelompok 3? Oke, kalau begitu
saya persilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, Nomor 1, sebutkan dua alat gerak pada manusia dan yang hewan. diperhatikan ya. Oke. 1. Tulang dan otot. Ya. Nomor 2. 2. Mengapa tulang dikatakan sebagai alat gerak pasif? Ya. Karena tulang tidak dapat bergerak tanpa dipengaruhi oleh otot. Ya. 3. Keungkapan 4 fungsi dari alat gerak manusia dan hewan. Ya. Melompat, berjalan, memegang, dan berlari. Bagus. Silakan soal nomor 4. Simpulkan dua cara memilih hewan. A. Berolahraga secara rutin. B. Mengonsumsi makanan yang bergizi. Oke, kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Ya, jawabannya bagus ya. Saatnya kita akan membuat alat gerak manusia, ya. Semua bawa alatnya? Sudah bawa alatnya semua? Ya, semua ya. Oke, coba seperti ini. Coba perhatikan. Kelompok 1 perhatikan. Ini yang akan kita buat ya. Alat gerak manusia ini ya. Ya, sudah lihat? Ini apa ini? Apa ini? Tulang ya? Nah, dari kepala sampai kaki. Oke. Tapi sebelumnya perhatikan dulu video berikut. Cetak juga gambar kaki kalian ya. Setelah itu gunting gambar yang sudah kalian bentuk. Sudah tahu caranya? Sekira sudah tahu ya? Sudah siap? Kelompok 1 sudah? Pahanya sudah siap? Kelompok 2? Kelompok 3? Oke. Sekarang silakan kerjakan per kelompok. Ayo, silakan mulai. Seperti ini ya. Lihat, perhatikan. Sekali lagi, kelompok 1 mana? Sudah selesai, coba diangkat. Oke, bagus. Kelompok 2. Ya, kelompok 3. Ya, oke, kalau begitu silakan masing-masing kelompok perlihatkan di depan. Ayo, kelompok 1, kelompok 2 silakan di sini. Ayo, bawa. Ayo, kelompok 3 mana? Ya, ayo sini kelompok 1, kelompok 2 di sini. Silakan. Ya, silakan. Ya. Oke. Ya, enggak apa-apa, bagus ya. Coba kalian lihat, ada yang kurang tidak? Ada yang kurang? Oke, lihat. Buat apa ini tadi? Tulang ya? Mulai dari kepala, ini apa? Tulang? Dada. Ini? Pinggul. Ini? Ya, ini apa? Kaki ini? Ini tulang asta ya? Oke, tulang pengumpil. Ya, jadi tulang ini adalah alat gerak apa? Alat gerak Pasif ya, dia tidak bisa bergerak tanpa adanya otot. Lihat kembali bacaan tadi tentang organ gerak manusia dan hewan. Sudah lihat semua? Sudah? Oke. Dan kita akan menentukan ide pokok setiap paragraf. Kemudian setelah kita tentukan, kita akan apa? Kita kembangkan menjadi satu paragraf. Jadi ide pokok kita adalah inti atau dasar yang menjadi pembicaraan dalam satu paragraf itu. Misalnya paragraf 1 di situ yang bicara tentang apa, gitu ya. Oh. Cara menentukan ide pokok. Jadi kita baca dulu teksnya ya, keseluruhan satu paragraf misalnya kita baca dulu semua. Kemudian kita cari ide pokoknya. Kalimat utama ya, yang terdapat dalam kalimat utama. Kemudian ide pokok itu biasanya berada di mana? Di awal atau di akhir paragraf. Nah, itu ide pokoknya ya. Kemudian, bagaimana cara kita mengembangkan ide pokok menjadi paragraf, menjadi satu paragraf? Yang pertama, coba baca. Kirana apa yang pertama? Membaca teks. Yang kedua, musim. menentukan ide pokok. Ya, yang ketiga, Membuat kerangka teks. yang keempat,
Sehingga sehingga menjadi paragraf. ya ringkas teks menjadi sebuah paragraf. Jadi sebentar di bacaan itu tentang organ gerak hewan dan manusia, kita tentukan dulu depoknya tiap paragraf ya. Kita tentukan dulu. Setelah itu kita kembangkan menjadi satu paragraf setiap depok. Sekarang Pak Guru akan membagi lagi sebuah lembar kerja ya, tentang depok dan cara mengembangkannya ya. Ini tempat jawabannya ya. Nah, oke, sekarang perhatikan dulu petunjuk pengerjaannya. Jadi kalian baca dulu itu bacaan ya. Di situ ada tentang organ gerak hewan dan manusia. Ada berapa paragraf tadi? Ada 5. Silakan kalian tentukan satu paragraf, satu depoknya. Begitu per paragraf. Setelah itu kalian tentukan, kalian merangkainya menjadi satu paragraf. Tiap depok itu menjadi satu paragraf. Sudah mengerti? Oke, silakan dikerjakan. Bisa ya? Oke. Sudah ya? Mengerti ya? Oke, silakan. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Sudah selesai semua ya? Sudah. Oke, kalau begitu saya persilakan dulu kelompok 3 dulu untuk persentase. Ya. Dilihat ya kelompoknya, diperhatikan. Oke, silakan kelompok 3 untuk persentase. Soalnya dulu. Satu, tentukan ide pokok tiap paragraf pada teks yang berjudul organ gerak manusia dan hewan di atas. Ya. 1. A. Ide pokok paragraf 1. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Ya. B. Ide pokok paragraf 2. Gerak pada manusia. 3, jawabannya sangat bagus ya. Dan tidak ada yang menanggapi karena semua sudah bagus. Jadi Pak Guru ingin kalian tiap kelompok menyimpulkan apa yang sudah kita diskusikan pada hari ini tentang materi yang tadi kita, ide pokok dan cara pengembangannya menjadi paragraf yang runtut. Oke, saya persilakan kelompok 1 untuk menyimpulkan. Kesimpulan untuk kelompok 1 bahwa ide pokok bisa kita temukan di awal atau di akhir paragraf. Bagus kan yang terbaik mulai dari awal kita kelompokkan mulai dari alat gerak, membuat alat gerak sampai menentukan depok dan mengembangkan depok ya. Semua sudah bagus, sudah menampilkan secara maksimal. Kita lihat tadi dalam membuat alat organ gerak tadi bagus ya. Dan yang cepat selesai itu adalah kelompok 2. Kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Tadi sudah selesai ya. Saya kasih pulpen ya. 3 ya. Oke. Ada yang mau bertanya di sini? Saya, Pak. Oke, silakan Hasan. Apakah manusia bisa bergerak tanpa alat gerak? Iya, pertanyaan sangat bagus. Jadi, manusia itu tidak bisa bergerak tanpa alat gerak. Kesimpulan untuk pembelajaran hari ini Ya. adalah manusia dan hewan dapat bergerak karena ada tulang dan otot. Ya. Dan ide pokok dapat ditemukan di awal dan di akhir paragraf. Ya, oke, itu ya. Oke, terima kasih buat Sofi Nuraiman. Baik, saya tambahkan sedikit kesimpulan sudah bagus. Jadi, manusia itu tidak bisa bergerak tanpa ada alat gerak. Dan alat gerak kita ada 2, yaitu yang pertama apa? Otot dan ya. Tulang itu alat gerak apa ya? Kasih. Yang aktif apa? Oke, bagus. Kemudian dalam mengembangkan sebuah ide pokok kita harus dulu menentukan apa? Ide pokok. Ide pokok itu biasanya berada di mana? Di awal. Di awal dia, di akhir. Kemudian kita kembangkan menjadi satu paragraf bagus ya. Ya, itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Kemudian kita akan membagikan soal evaluasi ya. Oke, dikerjakan dengan baik ya. Dikerjakan dengan baik ya. Oke, semua ya. Oke. Nah, tentang iklan elektronik dan